Sungguh kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau menuntun setiap kami ya Tuhan. Kami menyadari semua yang terjadi bukan oleh gagah kuat kami, tapi Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang berdaulat memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu saat ini. Roh Kudus, urapi kami, buat kami menangkap pesan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan serta doa kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh beribadah kembali. Pagi hari ini kita akan sama-sama siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Roma 10 ayat 17. Saya yakin saudara langsung bisa nangkep. Roma 10 ayat yang ke-17. Sudah sering kita baca ayatnya. Sudah kita sering juga dengar khotbahnya. Tapi coba kita dalami lebih lagi akan firman Tuhan ini. Saya bacakan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Langsung hafal saya kira Bapak Ibu Saudara. Jadi menegaskan. Ya, menegaskan apa? Iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari ayat ini kita belajar sesuatu. Apa yang dibutuhkan untuk bisa mendengar? Apa yang dibutuhkan untuk bisa mendengar? Telinga. Ada lagi yang lain? Hati. Telinga benar untuk mendengar, tetapi lebih lagi hati kita, kerinduan kita. Orang bisa mendengar, tetapi belum tentu dia bisa mendengarkan. Mendengarkan butuh hati. Ada kerinduan di sana. Ya, jadi yang pertama adalah pendengaran kita. Perhatikan pendengaran. Kalau bicara pendengaran di zaman modern ini, di zaman digital ini, tidak selalu telinga saja yang digusikan. Kalau saudara buka WA, saudara buka Facebook atau yang lain, media sosial yang lain, mungkin tidak perlu menggunakan pendengaran telinga kita. Saudara bisa melihat ada tulisan di sana, saudara bisa melihat di sana ada gambar atau apa, tapi saudara bisa mendengar. Ada firman Tuhan yang disampaikan melalui tulisan-tulisan di WA saudara. Sekalipun saudara tutup telinga saudara, saudara bisa mengerti. Jadi mendengar di zaman sekarang lebih dari sekedar telinga, tapi butuh hati. Termasuk penglihatan kita atau mata kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran. Apa yang kita dengar? Yang kedua ini. Yang pertama tadi adalah butuh indera kita, mulai dari telinga kita, mungkin juga mata kita, mungkin juga tangan kita, ya, kerjasama yang baik untuk akhirnya kita bisa mendengar. Kemudian apa yang didengar? Kalau kita mendengar hal-hal yang negatif, hidup kita akan jadi negatif. Kalau hidup kita sudah negatif, akhirnya kita jadi lemah. Kalau kita dengarnya tentang hal-hal yang menakutkan, kita akan dikuasai ketakutan. Kalau kita sering mendengar orang mengeluh, masalahnya besar, pergumulannya berat, nggak punya duit, stres, pusing saya. Setiap hari yang didengar itu, cepat atau lambat, kalau kita tidak hati-hati, kita ikut-ikutan mengaminkan. Hati-hati. Ketika kita mengaminkan kejadian seperti itu, berarti saudara setuju hal itu terjadi atas hidupmu. Disadari atau tidak. Karena itu firman Tuhan jelas mengatakan, jadi pendengaran kita ini penting. Ya, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh
firman Kristus, dengarlah firman, maka imanmu akan timbul. Iman maka semakin kuat, ya. Apa yang didengar? Yaitu firman Tuhan. Yang nggak kalah penting di sini adalah bagaimana cara kita mendengar. Ini menentukan. Dengar, semua orang dengar. Orang bisa dengar asalkan indera pendengarannya berfungsi dengan baik, orang mudah mendengar. Tetapi cara mendengar ini berbeda lagi. Kita masih ingat Marta dan Maria. Maria dan Marta. Maria duduk diam dekat kaki Tuhan, terus-menerus mendengarkan Tuhan. Marta sibuk. Pertanyaan saya, Marta dengar nggak Yesus sedang berbicara dengan Maria? Marta dengar nggak kira-kira? Dengar tapi tidak memperhatikan. Tetap dengar, tetapi tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Inilah cara kita mendengar, itu juga menentukan seberapa banyak yang bisa kita tangkap. Jadi kalau saudara mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan banyak menangkap. Kalau yang saudara dengarkan dengan sungguh-sungguh itu hal-hal, berita-berita hoax, berita-berita menakutkan, maka yang terjadi adalah ketakutan, kekhawatiran. Sementara ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh saudara perhatikan apa kata firman Tuhan, maka iman yang timbul. Maria dan Marta adalah dua orang yang menggambarkan bagaimana cara mendengar yang benar. Maria duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan Tuhan Yesus. Marta sibuk, walaupun telinga juga mungkin sesekali mendengar. Hati-hati, yang sesekali ini jangan diambil kesimpulan. Kadang-kadang kita dengar berita cuma sepotong, dianggap sebagai kebenaran. Hati-hati. Ya, iblis seringkali memakai cara-cara yang demikian untuk menjatuhkan iman orang. Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam juga dicobai dengan firman. Tetapi yang disampaikan tidak sepenuhnya, dalam arti seringkali ya untuk kepentingan si iblis. Maka ada satu statement yang mengatakan, jika engkau anak Allah. Loh, sebetulnya sudah jelas toh, masih dikatakan ada jika. Terus dikatakan lagi, seluruh kerajaan di bumi, di dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Loh, ini apa? Memang seluruh dunia akan diberikan kepadanya, tapi nggak ada tambahan harus menyembah iblis. Jadi ini yang harus kita waspadai. Iblis seringkali itu juga menyampaikan tanda kutip firman, tetapi dipelintir untuk kepentingan. Hati-hati, kita jangan sering menggunakan ayat firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Dalam arti untuk keuntungan kita. Ya, misalkan kita habis berbuat salah, kita sadar itu salah, bertobat. Nggak usah cari ayat untuk membenarkan diri. Ya, habis berbuat salah, terus Petrus itu juga pernah nyangkal Yesus. Jangan main-main, saudara. Ya, iblis suka menipu seseorang itu dengan firman juga. Saya pernah sampaikan seperti orang ngobati tikus. Ngobati tikus kan nggak mungkin kasih racun, langsung didepke gitu. Nggak ada tikus mau makan. Racun. Begitu dikasih makanan, itu pun komposisinya, campurannya nggak seimbang. Mungkin kita misalnya bawa pakan ini, katakanlah misalnya singkong gitu ya, sak rengkok gitu ya, sak panci gitu, racunnya juga sepanci. Saya yakin tikusnya nggak mau makan. Cukup sedikit, ya, mungkin separuh sendok teh, atau mungkin cukup campurkan dengan satu wadah itu. Baru nanti kemungkinan tidak ketahuan. Itu pun kadang masih ketahuan kok. Tetapi racun itu cukup sedikit. Kalau kita dengar kasus-kasus yang lalu orang yang diracuni itu pakai sianida atau apa, itu nggak banyak. Mungkin saknil gitu dah. Ya, saya gambarkan waktu itu juga gini. Misalnya saya punya air putih segini banyaknya isinya, cukup ceguri
Itu benda yang hitam putih itu. Tahu hitam putih? Telek cecak. Cemplungnya siji tok wae. Saya yakin walaupun saudara minum, saudara nggak akan mati. Ada yang mau minum? Kalau tahu keceguran telek cecak, saya yakin nggak mau. Cara iblis itu seringkali kebenaran bisa sampai 90%, cuman 10% atau bahkan cuman 1% itu dosa, maka semuanya itu terkamirkan. Ya, jadi perhatikan ya, kita mesti mengerti bagaimana kita mendengar. Terus respon kita setelah mendengar. Perhatikan, respon setelah mendengar. Kalau mendengar. Jadi tahu banyak. Akan ngerti banyak hal. Pertanyaannya bagaimana respon kita setelah itu? Kalau kita hanya mendengar dan menyimpannya sebagai pengetahuan, maka tidak ubahnya kita seperti Farisi perjanjian baru. Ya, perjanjian lama ada Farisi, ya ahli-ahli kitab. Mereka tahu tentang Taurat luar biasa, luar dalamnya Taurat sampai mereka ngapal ke luar biasa. Tetapi kalau tidak dilakukan di hadapan Tuhan, nol. Ya, respon kita. Coba kita lihat Matius 7, 24, 27. Saya yakin gak asing juga dengan yang kita baca ini. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, perhatikan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan, mendengar saja dan tidak melakukan seperti orang bangun rumah tanpa pondasi di atas pasir. Mendengar dan melakukan seperti orang bangun rumah di atas batu atau ada pondasinya. Lalu apa yang terjadi? Kedua bangunan ini berdiri. Tetapi perhatikan, ada yang namanya ujian iman. Diuji bangunan mana yang tetap berdiri. Saudara mau beribadah setiap saat, rutin sekali, dengerin firman, baca firman tiap hari sekalipun. Tetapi kalau kita tidak pernah mau melakukannya, seperti kata firman Tuhan ini, tidak melakukan, tidak ada respon yang benar terhadap firman Tuhan, cuma sebagai pengetahuan saja. Saat badai, saat masalah datang, banyak orang jatuh. Kadang-kadang ngeri, lihat orangnya taat sekali ibadahnya, tetapi ternyata di luar sana, dia juga cari lambaran ketika berusaha. Tahu maksudnya? Serandal anak sengaja lambaran, ya, supaya dagangannya laris misalnya. Ya. Jadi satu sisi dia ini orang yang taat, sisi yang lain dia ternyata mendua hati. Alasannya namanya juga usaha. Orang hidup tuh harus berikhtiar. Saya sering mendengar yang demikian dan saya mau bilang itu adalah tipu daya iblis. Orang kena jerat yang seperti itu. Hati-hati. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang kau butuhkan, jawabannya ada di sana. Pergumulan apapun yang kau hadapi, jawabannya sebetulnya ada dalam firman Tuhan. Nah, masalahnya kita nggak ngerti. Ada toh. Lah aku mumet, aku pusing, hidupku stres. Apakah ada jawaban di firman Tuhan? Ada. Aku nggak tahu tentang hari depanku. Ada. Firman Tuhan menjawab kebutuhan kita. Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak ngangkep. Ya, kadang-kadang kita nggak mau melakukan. Loh, ikut Tuhan kok pikul salib ya? Kok ya berat ya? Ya memang begitu. Tetapi jangan takut karena ada penyertaan Tuhan juga. Jadi seimbang.
Ada kalanya kita harus pikul salib, ya. Ada kalanya kita juga akan diberkati, ditolong Tuhan. Jadi intinya bahwa hidup kita itu hidup karena percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan jangan lupa, penting sekali, melakukan. Ujiannya, kalau kemarin minggu saya sampaikan, ada 2 jenis ujian. Ujian pertama itu ujian masalah, beban hidup, pergumulan, sakit, gagal, kadang-kadang diizinkan terjadi. Orang yang mengalami demikian lari kemana? Kalau dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, itu seperti rumah yang dibangun di atas fondasi. Badai datang, dia tetap berdiri. Sementara kalau hanya mendengar saja, tidak melakukan, saat badai datang, ambruk. Bukan cari Tuhan, cari yang lain. Konsultasinya ke orang pinter walaupun dia nggak ada S-nya di belakang, nggak ada sarjananya. Sekolah aja makan enggak. Apalagi udah sepuh sekali, mesti dulu SR saja belum tentu. Sekolah rakyat. Tetapi dianggap pinter. Saudara, aku dikasih Tuhan. Firman Tuhan jawaban bagi kita. Ya. Terus ujian yang kedua, selain yang tadi, yang susah-susah, ujian kenikmatan. Ujiannya melalui berkat, ujiannya melalui kemudahan, dipromosikan Tuhan, ujiannya melalui diberi kelimpahan. Saat kita diberkati seperti itu, masihkah kita mau tetap, aku mengandalkan Engkau, aku percaya pada Tuhan, aku hanya bergantung pada Tuhan, sementara semuanya sudah ada. Itu ujian. Ada begitu banyak orang jatuh bukan hanya karena masalah yang berat, tetapi justru karena hidupnya diberkati luar biasa. Akhirnya lupa dengan Tuhan. Hati-hati. Ya, kita nggak boleh lengah dengan setiap ujian yang ada. Ingat, kita mesti punya iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Diuji dengan angin badai, dengan segala masalah, ataupun diuji dengan segala berkat dan kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Janganlah goyah. Beberapa waktu yang lalu saya dengan teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, kita syukuran ceritanya. Nah, setelah saya syukuran, ya biasa di syukuran yang makan-makan ya, ya. Nah, habis makan-makan langsung, besok syukuran mana ya? Apa? Si A itu dia terpilih sebagai pengurus ini di Karanganyar. Untuk Mbah Karanganyar. Oh ya, pada teman sendiri. Lah wis mangan bareng beda, syukuran meneh. Ya wis, ganti dia males. Untuk pengurus ini, kemudian alumni ini besok syukuran lagi. Karena ini baru pembentukan, besok penetapan. Waduh, kok syukuran terus toh? Ya saya bilang, ya benar juga sih, kita mesti banyak bersyukur. Tapi konteksnya sebetulnya bukan masalah makan-makan. Bersyukur ya, ayo berdoa bersama, mengucap syukur ke Tuhan gitu loh langsung. Wah, pendeta nih, podo pendeta, nggak usah sing-sing saya bilang. Ya, kita sama-sama hamba Tuhan. Ya, jadi intinya apa? Belajar untuk kita ini bersyukur, tetapi sekali lagi konteksnya bersyukur jangan diubah ya. Mengucap syukur kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Apapun situasi hidup kita. Ya, jangan sampai kita justru karena sedang diberkati lupa. Ingatnya kalau sedang punya masalah. Kalau kita ingatnya Tuhan kalau sedang banyak masalah, ya jangan heran hidupmu banyak masalah. Karena Tuhan mau kok ingat dia terus. Ya, jadi jangan sampai kita diingatkan dengan masalah, nggak enak. Hidup kita ini sudah mesti ada masalah. Jadi nggak usah nunggu untuk kita punya masalah baru datang kepada Tuhan. Kebanyakan orang ingat Tuhan, orang baru berseru kepada Tuhan, orang baru mencari Tuhan ketika dia dalam masalah. Padahal seharusnya sebelum masalah itu datang, kalau kita sudah sering bahkan selalu bersekutu dengan Tuhan, masalah datang kita nggak akan kroso. Kenapa? Karena kita nggak sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Kalau sendiri berat. Tapi kalau ada Tuhan yang bersama dengan kita, masalah seberat apapun, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang terjadi itu tidak melebihi kekuatan kita.
Bahkan Tuhan janjikan jalan keluar. Mari saya mengajak kita. Firman Tuhan ini sumber kekuatan kita. Ya, selalu pegang firman Tuhan. Dengarkan dengan betul. Cara kita mendengar harus betul. Ya, perhatikan bagaimana engkau mendengar. Dan gak kalah penting adalah respon kita setelah mendengar firman. Jangan sampai bleng bablas. Bleng bablas. Banyak dengar tetapi akhirnya lupa. Atau mending denger ingat. Itu pun belum cukup. Denger ingat lakukan. Makanya berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya. Sebetulnya lebih lagi adalah juga melakukannya dalam hidupnya. Amin. Ini penting loh. Ya, sekarang orang hidup itu punya yang namanya petunjuk. Bagaimana kita, apa yang harus lakukan, kapan harus bertindak? Kita punya Tuhan yang menjadi sumber penuntun bagi hidup kita. Makanya dengarkan dengan benar. Ya, Maria dan Marta contoh mendengarkan, yang Marta mendengar sambil lalu, sambil melakukan banyak hal, seakan-akan baik. Baik sebetulnya menurut Marta. Tetapi Tuhan menegur, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dalam banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria duduk diam dekat kaki Tuhan ini, mendengarkan. Maria mengambil bagian yang terbaik. Jadi ada bagian yang baik, ada yang terbaik. Marta baik, tapi Maria melakukan yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena dengan dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, dia jadi tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang harus dilakukan. Sementara Marta sambil lalu, pokoknya aku beri yang terbaik. Ini yang banyak dilakukan, maaf, orang Kristen. Bahkan kita sering kali gitu, pokoknya yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Bagus gak? Bagus. Tapi lebih lagi adalah seharusnya, Tuhan, apa yang engkau ingin aku buat bagimu? Itu pasti yang terbaik. Amin. Baik, kita mau mengusahakan apa menurut pikiran kita, dicurahkan untuk sesuatu, baik. Tetapi yang terbaik kalau engkau mendengarkan Tuhan, Tuhan, engkau berkenan enggak dengan ini? Jadi sebelum melakukan sesuatu, dengar dulu. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Mulai renungkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bener enggak ini? Kadang-kadang kalau di level awal, itu kita diperhadapkan antara baik dan tidak baik. Benar atau salah. Tapi dalam level tertentu, saudara tidak lagi dihadapkan dengan seperti itu. Kalau benar dan salah, saudara kan bisa membedakan. Ini dosa. Mencuri, dosa. Ya kan? Ngapusi, dosa. Sombong, dosa. Tahu kita. Tetapi di level tinggi, antara baik dan terbaik. Nggak dosa. Marta nggak berdosa sebetulnya. Tetapi Maria lebih dikenan Tuhan. Ya, sekarang dalam kehidupan nanti coba cek sendiri. Itu dosa dan nggak dosa, itu masih harusnya sudah lewat. Kita sudah langsung tahu, oh ini salah, kita nggak mau lakukan. Nah, ketika kita melakukan yang benar sesuai dengan firman pun akan diuji. Kalau ketika ada dilema ke kanan atau ke kiri, sama-sama baik, mana yang harus aku dahulukan? Ini menentukan. Contoh di Alkitab ketika Yesus memberi perumpamaan orang yang dibegal itu, imam-imam lewat, orang lewat, mereka mau apa? Mau ibadah. Ada seorang di situ terkapar tak berdaya, pura-pura nggak lihat. Ibadahnya baik nggak? Baik. Dosa nggak ibadah? Ya enggak. Tetapi ada seseorang yang meregang nyawa itu, mau mati rasanya gitu loh. Dan akhirnya diutamakan penolong itu. Daud dan pasukannya kesusu. Karena apa? Seluruh harta benda, seluruh anak, istri mereka semua hilang di kota Siklag. Diculik, gak tahu siapa yang nyulik, kemana larinya. Setelah Daud berdoa, dapat peneguhan, Tuhan katakan kejar. Dia kejar. Ternyata cara Tuhan kejar itu bukan berarti langsung budes, nggak peduli yang kanan kiri apa, enggak.
Ada seseorang di situ yang sekarat, yang sudah beberapa hari ditinggalkan majikannya, kelaparan juga pasti. Nah saat itulah Daud peka, ditolong orang itu, kasih makan, diobati, sampai pulih tenaganya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata orang ini dipakai Tuhan menjadi penunjuk jalan, sehingga Daud dan orang-orangnya bisa menemukan istri dan anak-anak mereka. Loh ini loh, ya. Sekali lagi belajar peka, dengar Tuhan, baik dan terbaik. Mengejar untuk mencari anak istrinya, pasti kita harus beri itu yang terbaik. Ngapain mikir orang di pinggir jalan? Kadang-kadang gitu pikiran kita. Itu nantilah, kita nggak kena juga. Jangan salah. Belajar peka, saya yakin Roh Kudus akan memberikan satu peneguhan di hati saudara ketika mengalami dilema seperti itu. Iki piye ya, maju pemandek ya. Ketika saudara memutuskan untuk berhenti, mungkin memang Tuhan sedang mau pakai orang yang saudara tolong itu menjadi jawaban untuk saudara. Daud mengalami itu. Intinya dengar Tuhan. Belajar peka mendengarkan Tuhan. Apa yang kita mau buat? Tanya Tuhan, Tuhan ini waktunya aku berbuat apa? Aku harus bagaimana? Percayalah bahwa Tuhan kita setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan Allah yang hidup. Dia berkomunikasi dengan kita. Walaupun kita terbatas. Karena Tuhan itu roh, kita ini masih ada daging. Sehingga seringkali kita nggak peka. Tetapi ketika kita sering bersekutu, berinteraksi dengan Tuhan, saudara akan mengalami kepekaan. Lama-lama jadi apal. Kalau yang seperti ini Tuhan. Ya, kalau udah yakin ada suara Tuhan berbisik dalam hatimu, katakan seperti waktu Imam Eli memberitahu Samuel. Katakan, ya Tuhan, ini hambamu, berbicaralah. Saudara, kalau kau merasakan ada sesuatu dalam hatimu, aku digerakkan untuk begini, coba diam dulu sebentar. Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah. Dan saudara akan mendapatkan banyak hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus punya iman yang teguh. Karena itu, apapun yang terjadi, pegang firman Tuhan. Ya, jadikan itu kekuatan bagi hidup kita. Sehingga badai seperti apapun, atau kemewahan seperti apapun yang Tuhan beri, itu tidak menggoyahkan iman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mempercaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami sungguh merindukan akan perkataan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami bukan hanya tahu, bukan hanya sekedar mendengarkan sabda firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami, untuk kami menerapkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami hidup menurut pimpinan firman-Mu Tuhan, kami akan mengalami banyak perkara-perkara yang ajaib. Karena sesungguhnya Engkaulah yang berserta dengan kami, Engkaulah yang akan menolong kami. Berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami sedang dalam pergumulan, sedang dalam beban yang berat, sedang ada angin badai menimpa kehidupan kami ya Tuhan, beri kekuatan kami Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu bahwa badai sebesar apapun itu tidak akan merubuhkan kami. Badai sebesar apapun itu Tuhan sesungguhnya tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan Engkau setia ya Tuhan. Engkau yang akan menolong kami, memberikan jalan keluar, sehingga kami bisa menanggung setiap keadaan kami, dan kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Berdoa saat ini Tuhan, mungkin bukan badai yang datang dalam hidup kami. Mungkin kami sedang mengalami kemuliaan Tuhan, kami sedang diberkati luar biasa. Tuhan sedang promosikan hidup kami. Tuhan, buat hati kami selalu berpaut kepadamu, bahwa semua yang kami dapatkan, semua yang kami nikmati, semua yang kami terima, semua datang daripada-Mu Tuhan, bukan oleh gagah dan kuat kami. Dan terus pimpin kami, untuk kami senantiasa ada di dalam Engkau, untuk kami senantiasa memegang firman Tuhan, menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami melewati setiap keadaan yang ada.
Dan kami percaya bersama denganmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, kami bisa melewati semuanya. Roh Kudus yang mengajar kami, untuk kami peka mendengarkan Tuhan. Untuk kami senantiasa mendengarkan apa katamu ya Tuhan, apa kata firman-Mu. Dan lebih daripada itu, Engkau juga yang menolong kami, untuk kami bisa melakukannya, untuk kami bisa mengerjakannya dalam hidup kami. Kami tahu bahwa setiap iman akan diuji. Dan ketika kami mengalami ujian iman, Tuhan selalu teguhkan kami. Kami hanya mau memandang kepada Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami yang sangat terbatas. Bukan mengandalkan orang lain. Bukan mengandalkan siapapun Tuhan. Karena firman-Mu jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan justru sebaliknya, ketika kami mengandalkan kekuatan kami, terkutuk. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami semuanya. Dan kami percaya, kami adalah orang-orang yang punya iman yang teguh di dalam segala keadaan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami. Haleluya. Amin.